pakaian rendah dan pada orang Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata keluarga yang sangat populer di Jakarta, yaitu Taman Marga Satwa Ragunan. Sekarang, kita sedang dalam perjalanan menuju Ragunan. Perjalanan menuju lokasi cukup mudah karena akses jalannya sudah sangat baik dan bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Semoga hari ini cuacanya cerah, jadi kita bisa puas berkeliling dan melihat berbagai koleksi satwa yang ada di dalam. Sedikit informasi, Ragunan ini beralamat di Jalan Harsono, RM nomor 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Buat yang bawa kendaraan pribadi, aksesnya gampang lewat TB Simatupang. Tapi jujur, kalau kalian datang pas weekend atau musim liburan panjang, siap-siap saja parkirannya penuh. Soalnya ini salah satu tempat wisata paling ramai se-Jakarta. Sebelum masuk ke area Taman Marga Satwa Ragunan, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Kabar baiknya, harga tiket masuk ke Ragunan masih sangat terjangkau. Untuk pengunjung dewasa, tiket masuk dikenakan biaya Rp4.000 per orang. Sedangkan untuk anak-anak hanya Rp3.000 per orang. Jika ingin mengunjungi pusat primata Smart Shore, akan dikenakan tiket tambahan yaitu Rp6.000 per orang pada hari Selasa hingga Jumat dan Rp7.500 per orang saat Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional. Selain tiket masuk yang sangat terjangkau, tarif parkir kendaraan di Taman Marga Satwa Ragunan juga cukup ramah di kantong. Untuk sepeda motor, dikenakan biaya parkir sebesar Rp3.000 per hari, sedangkan mobil hanya Rp6.000. Bagi pengunjung yang datang menggunakan bus kecil, dikenakan tarif Rp12.500 dan bus besar Rp15.000 per hari. Jadi, biaya untuk menikmati wisata di Ragunan memang relatif murah dan cocok untuk liburan bersama keluarga. Proses masuk ke Ragunan juga sangat mudah. Saat ini pembayaran dilakukan secara non-tunai menggunakan kartu Jack Card Bank DKI. Jika belum memiliki Jack Card, kita bisa langsung membelinya di loket Ragunan sekaligus mengisi saldo sesuai kebutuhan. Setelah saldo mencukupi, kita tinggal menuju pintu masuk elektronik, lalu menempelkan atau tap kartu Jack Card pada mesin. Saldo akan otomatis terpotong sesuai jumlah tiket yang dibeli. Satu kartu Jack Card juga dapat digunakan untuk beberapa orang, selama saldonya mencukupi. Setelah melewati pintu masuk, suasana langsung berubah. Hamparan pepohonan yang rindang membuat udara terasa lebih sejuk dan nyaman, meskipun berada di tengah kota Jakarta. Area Ragunan ternyata sangat luas. Dari pintu masuk saja sudah terlihat jalan-jalan yang bersih, taman yang terawat, serta banyak pengunjung yang datang bersama keluarga, teman maupun rombongan sekolah. Suasananya terasa santai dan menyenangkan. Hari ini kita akan berkeliling untuk melihat berbagai jenis satwa, mengunjungi beberapa area favorit, serta mencari tahu seperti apa pengalaman berwisata di Taman Marga Satwa Ragunan. Jadi, pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai ya, karena masih banyak hal menarik yang akan kita temui di dalam. Satwa pertama yang kita kunjungi hari ini adalah jerapah. Hewan ini menjadi salah satu penghuni yang paling menarik perhatian pengunjung karena memiliki leher yang sangat panjang dan tubuh yang menjulang tinggi. Melihat jerapah dari dekat tentu menjadi pengalaman yang menyenangkan, apalagi bagi anak-anak. Selain bisa mengenal satwa yang unik, kita juga belajar pentingnya menjaga kelestarian satwa liar agar tetap dapat hidup dan berkembang dengan baik.
Setelah melihat jerapah, sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju kandang gajah Sumatera. Hewan yang satu ini merupakan salah satu satwa ikonik Indonesia dan menjadi favorit banyak pengunjung. Gajah Sumatera adalah salah satu subspesies gajah Asia yang hidup di Pulau Sumatera. Dibandingkan dengan gajah Afrika, ukuran tubuhnya memang lebih kecil, tetapi tetap terlihat sangat besar dan gagah. Gajah Sumatera ini juga tercatat sebagai mamalia darat terbesar asli Indonesia, dan mereka cuma bisa ditemukan secara alami di satu pulau di dunia, yaitu Sumatera. Nah, ini bagian yang wajib kamu tahu. Gajah Sumatera berstatus critically endangered alias kritis menurut IUCN, satu tingkat sebelum punah di alam liar. Populasinya di alam liar diperkirakan cuma tersisa sekitar 1000-an ekor. Jadi kita nggak lagi ngomongin hewan langka biasa, ini spesies yang benar-benar di ujung tanduk. Taman Marga Satwa Ragunan sendiri termasuk kawasan konservasi ex situ. Artinya, tempat ini berfungsi sebagai rumah kedua buat satwa-satwa terancam punah, termasuk gajah Sumatera. Beberapa gajah di sini berasal dari Taman Nasional Waikambas di Lampung, salah satu pusat konservasi gajah terbesar di Indonesia. Selanjutnya kita sampai di kandang unta berpunduk satu atau yang dikenal sebagai dromedary. Hewan ini berasal dari wilayah gurun di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ciri khasnya tentu saja satu punduk di punggungnya. Banyak yang mengira punduk tersebut berisi air, padahal sebenarnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan lemak yang membantu unta bertahan hidup di lingkungan gurun yang kering dan panas. Di Taman Marga Satwa Ragunan ini, pengunjung dapat melihat unta dari dekat sambil mengenal lebih jauh tentang salah satu hewan yang terkenal sebagai kapal padang pasir ini. Sekarang kita memasuki area predator, salah satu kawasan yang paling menarik di Taman Marga Satwa Ragunan. Di area ini, pengunjung dapat melihat berbagai hewan pemangsa yang terkenal dengan kekuatan, kecepatan, dan insting berburu yang luar biasa. Beberapa satwa yang menghuni kawasan ini antara lain harimau, singa, macan tutul, hingga beruang. Masing-masing memiliki karakteristik dan kemampuan berburu yang berbeda sesuai dengan habitat aslinya. Meskipun dikenal sebagai hewan buas, satwa-satwa di sini dirawat dengan baik dalam kandang yang aman dan nyaman. Pengunjung dapat mengamati perilaku mereka dari jarak yang aman, sambil mempelajari peran penting predator dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Area predator menjadi salah satu tempat favorit pengunjung karena menghadirkan pengalaman melihat secara langsung hewan-hewan yang selama ini hanya sering kita lihat di televisi atau buku. Jadi, jangan lupa siapkan kamera untuk mengabadikan momen saat mengunjungi kawasan yang penuh pesona ini. Selanjutnya, kita tiba di kawasan primata, yang menjadi rumah bagi berbagai jenis monyet dan kera, seperti oa, lutung, beruk, siamang, dan beberapa spesies primata lainnya. Area ini selalu menarik perhatian pengunjung karena tingkah laku satwa-satwanya yang sangat aktif, dan jika beruntung, kalian akan mendengar suara hewan-hewan ini yang sangat nyaring ketika mereka sedang berkomunikasi.
Melihat berbagai jenis primata ini menjadi pengalaman yang menyenangkan, sekaligus menambah wawasan tentang keanekaragaman satwa di Indonesia. Melalui kawasan ini, kita juga diajak untuk lebih peduli terhadap pelestarian primata yang habitatnya di alam liar semakin berkurang akibat aktivitas manusia. Selanjutnya, kita memasuki area reptil. Salah satu kawasan yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi di Taman Marga Satwa Ragunan. Di sini kita bisa melihat berbagai jenis reptil dengan bentuk, ukuran, dan karakteristik yang unik. Salah satu penghuni yang paling mencuri perhatian tentu saja adalah buaya. Dengan tubuh yang besar, kulit bersisik tebal, dan rahang yang sangat kuat, buaya dikenal sebagai salah satu predator paling tangguh di dunia. Meski terlihat diam dan tenang, sebenarnya buaya selalu waspada terhadap keadaan sekitar. Di area reptil Taman Marga Satwa Ragunan, kita juga dapat melihat koleksi berbagai jenis ular yang berasal dari Indonesia maupun mancanegara. Masing-masing memiliki bentuk tubuh, warna, serta cara bertahan hidup yang berbeda-beda. Di sini terdapat ular berukuran kecil hingga ular dengan tubuh yang sangat besar, seperti sanca batik dan sanca kembang, yang terkenal sebagai salah satu ular terpanjang di dunia. Ular jenis ini tidak berbisa, tetapi berburu mangsanya dengan cara melilit tubuh mangsa hingga tidak dapat bergerak. Melihat reptil dari dekat memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan melihat mamalia atau burung. Kita bisa belajar bahwa satwa memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga keberadaannya perlu terus dilestarikan. Jangan lewatin juga area burung. Taman Marga Satwa Ragunan punya koleksi burung yang lumayan lengkap, dari yang lokal hingga yang eksotis. Kawasan ini menjadi salah satu tempat yang menarik karena menghadirkan berbagai jenis burung dengan warna wulu yang indah, bentuk paruh yang unik, serta suara kicauan yang membuat suasana terasa lebih alami. Di area ini terdapat beragam koleksi burung, mulai dari burung nuri, kakak tua, merak, kerangkong, elang, burung hantu, hingga beberapa jenis unggas air. Setiap spesies memiliki ciri khas dan kebiasaan yang berbeda-beda sesuai dengan habitat aslinya. Bagi penggemar burung pemangsa, area ini juga menghadirkan beberapa jenis elang. Dengan penglihatan yang sangat tajam dan cakar yang kuat, elang merupakan salah satu predator udara yang paling tangguh. Kemampuannya melihat mangsa dari jarak yang sangat jauh menjadi salah satu keistimewaan burung ini. Suasana yang teduh, suara kicauan burung yang saling bersahutan, serta koleksi burung yang beragam membuat area ini menjadi tempat yang nyaman untuk menikmati keindahan alam sekaligus menambah pengetahuan tentang kekayaan satwa Indonesia dan dunia. Setelah puas berkeliling melihat berbagai koleksi satwa, saatnya mengisi tenaga. Di Taman Marga Satwa Ragunan terdapat banyak pilihan tempat makan dan jajanan yang tersebar di berbagai sudut kawasan, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir jika merasa lapar atau haus. Pilihan makanannya pun beragam, mulai dari warung makan, kantin, hingga pedagang kaki lima. Dari segi harga, makanan dan minuman di Ragunan masih tergolong ramah di kantong. Minuman seperti air mineral, teh atau es jeruk berkisar antara 6.000 hingga 20.000. Sedangkan untuk makanan berat seperti bakso, mie ayam, nasi goreng, harga berkisar sekitar 20.000 hingga 40 ribuan per porsi. Waktu kami mampir ke salah satu kios makanan, kami membeli kelapa muda tanpa es dengan harga 15.000, es jeruk 15.000, bakso 20.000, dan kopi panas 8.000. Di beberapa titik kawasan tersedia toilet yang mudah dijangkau oleh pengunjung. Kondisinya cukup terawat sehingga dapat digunakan untuk beristirahat sejenak dan membersihkan diri setelah berkeliling. Bagi pengunjung yang ingin beribadah, Ragunan juga menyediakan mushola dan masjid yang tersebar di beberapa lokasi. Fasilitas ibadah ini dilengkapi dengan tempat wudhu sehingga pengunjung dapat melaksanakan salat dengan nyaman tanpa harus keluar dari area wisata.
Selain itu, di sekitar fasilitas umum juga tersedia bangku-bangku untuk beristirahat, area teduh di bawah pepohonan, tempat sampah, serta pusat informasi yang membantu pengunjung selama berada di kawasan Ragunan. Dengan fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari toilet, musola, masjid, hingga area istirahat, pengunjung dapat menikmati liburan dengan lebih nyaman bersama keluarga maupun teman-teman. Hal ini menjadikan Taman Marga Satwa Ragunan tidak hanya menarik dari sisi koleksi satwanya, tetapi juga ramah bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu seharian di kawasan wisata ini. Setelah berkeliling melihat berbagai koleksi satwa, kita sampai di salah satu area yang paling nyaman untuk bersantai, yaitu area Danau Taman Marga Satwa Ragunan. Tempat ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk beristirahat sejenak setelah berjalan mengelilingi kawasan Ragunan yang cukup luas. Nah, teman-teman, itulah keseruan perjalanan kita mengelilingi Taman Marga Satwa Ragunan. Mulai dari melihat berbagai koleksi satwa, menikmati suasana yang hijau dan asri, mencoba berbagai fasilitas yang tersedia, hingga mencicipi aneka kuliner di dalam kawasan Ragunan. Secara keseluruhan, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi salah satu destinasi wisata keluarga yang sangat layak untuk dikunjungi. Selain harga tiket yang terjangkau, tempat ini juga menawarkan pengalaman rekreasi sekaligus edukasi tentang beragam satwa dari Indonesia maupun mancanegara. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang merencanakan liburan bersama keluarga, pasangan, maupun teman-teman ke Taman Marga Satwa Ragunan. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video wisata, kuliner, dan review tempat menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.